Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan kita semua, Dapur Mama Dev. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Ayo sama-sama belajar masak, masak dengan cinta untuk orang tersayang. Di video kali ini saya akan berbagi resep kue tradisional yaitu carang gendis, di mana kue ini di dalamnya ada isian unti yang membuat kue ini jadi lebih enak dan manis. Buat teman-teman yang pengen tahu cara buatnya, tonton terus videonya sampai habis ya. Langkah pertama, kita akan membuat unti kelapanya dulu. Bahan yang diperlukan ada 100 gram gula merah, 2 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, dan 2 iris jahe, serta 100 gram kelapa parut yang kulit kelapanya itu sudah dibuang dulu ya. Kemudian kita panaskan teflon, tambahkan 200 ml air, masak hingga mendidih. Setelah itu kita masukkan daun pandan, jahe, gula merah, dan garam. Masak sampai gula merahnya itu larut dan sedikit mengental, sambil terus diaduk-aduk. Cukup gunakan api kecil saja saat memasaknya. Gunakan gula merah yang kualitas bagus untuk mendapatkan unti kelapa yang enak. Atau jika tidak ada gula merah, teman-teman bisa menggantinya menggunakan gula pasir dengan takaran yang sama. Setelah gula merahnya itu larut dan sedikit mengental, kecilkan api dan masukkan parutan kelapa yang tadi. Masak kembali sampai air gulanya itu terserap dengan sempurna ya. Sambil terus diaduk-aduk agar tidak gosong. Untuk pembuatan unti kelapa, semakin kering saat memasaknya, maka untinya ini akan semakin awet ya. Nah, ini unti kelapa saya sudah mulai terserap airnya dan sudah mulai mengering seperti ini. Kemudian angkat dan sisihkan. Kemudian kita akan membuat bahan kulitnya dulu. Bahan yang diperlukan ada 160 gram tepung ketan, 110 ml air panas, setengah sendok teh pasta taro. Nah, ini saya akan campurkan dulu pasta taro atau pasta talasnya ke dalam air panas. Aduk sampai benar-benar tercampur dengan merata. Kemudian siapkan wadah dan masukkan tepung ketannya. Tuang air panas yang sudah dicampur dengan pasta taro ke dalam tepung ketannya. Setelah itu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini saya akan uleni menggunakan tangan seperti ini sambil diremas-remas seperti kita memeras kelapa. Untuk tepung ketannya, jika ditakar menggunakan sendok itu ada 16 sendok munjung ya. Nah, tekstur yang saya mau itu seperti ini ya. Adonannya itu masih bergerindil tapi dia tidak kering dan sedikit basah dan lembab. Kemudian adonan yang tadi saya akan saring menggunakan saringan besi seperti ini. Nanti adonannya itu akan keluar seperti pasir. Nah, seperti ini ya. Setelah itu panaskan teflon menggunakan api kecil. Kemudian tuangkan adonan kue yang sudah disaring tadi. Tata di atas teflon hingga berbentuk bulat. Jangan terlalu tipis agar nanti pas kita lipat kuenya itu tidak pecah ya. Ingat saat memasak gunakan api kecil saja agar kue tidak mudah gosong. Setelah itu akan kita tambahkan unti kelapanya di tengah-tengah seperti ini. Teruskan memanggang sampai di bagian pinggirnya itu tidak menempel lagi seperti ini. Nah, setelah itu langsung saja kita lipat. Panggang kembali sekitar 1 menit dan setelah itu langsung diangkat. Sebelum melanjutkan memanggang, bersihkan dulu sisa adonannya yang tadi itu menggunakan tisu seperti ini.
Lanjutkan memanggang sampai adonan kuenya itu habis ya. Untuk isiannya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya. Tidak harus menggunakan unti, bisa diganti menggunakan meses. Begitu juga dengan kulitnya, jika teman-teman tidak suka dengan rasa taro bisa di skip ya. Nanti rasanya itu pakai yang original saja. Nah, untuk pembuatan kue tradisional ini sangat mudah ya. Bahan yang digunakan juga sangat sedikit dan mudah dicari. Jadi buat teman-teman yang pengen menikmati kue tradisional Carang Gendis ini bisa membuatnya di rumah. Saya yakin teman-teman pasti bisa membuatnya karena membuatnya ini sangat mudah. Nah, sekedar tips saja, jika teman-teman pengen kue Carang Gendis ini tetap lembut sepanjang hari, sebaiknya setelah matang langsung bungkus menggunakan daun pisang ya. Nanti dijamin kuenya itu akan lembut seharian. Nah, itu tadi resep Carang Gendis ala Mama Dev. Jika suka dengan videonya silahkan di like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.